Halo teman-teman, selamat datang di channel Jadi Pintar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai stokiometri kimia. Sebelum masuk ke materi kali ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini maupun yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Langsung saja kita bahas untuk stokiometri. Yang pertama akan kita bahas tentang hukum-hukum dasar. Di antaranya lain ada hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum kelipatan perbandingan, hukum perbandingan volume, dan juga hukum Avogadro. Mari kita ulas satu persatu dari hukum kekekalan massa. Dikemukakan oleh Anthony Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794. Pada hukum kekekalan massa ini berbunyi massa zat sebelum dan sesudah reaksi kimia selalu tetap. Maksud dari sebelum dan sesudah reaksi kimia selalu tetap ini apa? Jadi ada contoh ya, misal reaksi pembentukan air ya atau H2O. Nah, H2O itu dibentuk dari H2 dan juga O2 yang menghasilkan H2O. Semisal dari H2 itu kita punya 2 gram nih. Nah, O2-nya kita punya 16 gram. Berarti hasilnya ya 2 gram ini dijumlah dengan 16 gram yaitu 18 gram. Jadi di sini zat yang sebelum dan sesudah reaksi itu selalu tetap. Jadi ketika di sini itu reaktannya itu 18 gram, maka hasilnya juga akan atau produknya juga akan 18 gram. Begitu juga ketika di sini nanti ada berapa gram? Misal 10 gram. Nah, H2O-nya juga akan menghasilkan 10 gram. Seperti itu ya. Jadi massa reaksi sebelum itu sama dengan massa reaksi sesudah. Lanjut ke hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Joseph Louis Proust. Yang dikemukakan oleh Joseph Louis Proust pada tahun 1754 sampai 1826 melalui percobaan pemanasan serbuk besi dan serbuk belerang. Nah, di hukum kali ini itu berbunyi perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Jadi, perbandingannya itu tetap ya teman-teman. Jadi, maksudnya gimana? Ketika H2O ini perbandingannya hanya 1 dan O-nya itu 8. Nah, maka gram-gramnya itu ya massa-massanya itu tuh akan selalu sama dengan perbandingan 1:8 gram. Semisal atom H itu punya 1 gram, berarti O-nya itu punya 8 gram. Berarti kan 1:8 ya. Nah, berarti untuk yang lainnya itu akan kelipatan 1:8 terus gitu. Lanjut untuk hukum kekalipatan perbandingan atau hukum Dalton. Di sini berbunyi apabila dua senyawa yang berbeda dibentuk dari dua unsur yang sama atau massa salah satu unsur yang sama, perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa itu merupakan bilangan yang bulat dan sederhana. Maksudnya gimana? Nah, di sini judulnya aja udah kelipatan perbandingan ya. Kelipatan perbandingan. Kalau sebelumnya tadi kan hukum perbandingan, jadi perbandingannya selalu tetap. Kalau ini kelipatan, berarti ya kita kelipatannya ya. Semisal di sini ada H2O dan H2O2. Di sini kan dia terdiri dari bentuk ini ya, dua unsur yang sama yaitu unsur H dan unsur O. Nah, namun memiliki senyawa yang lain gitu ya. Jadi senyawanya itu ada H2O dan H2O2, tentu beda ya. Nah, di mana perbandingan O-nya itu 1:2. Jadi semisal nih H2O itu hanya itu ada 2 gram. Ini untuk H2O ya. Ini untuk H2O itu 2 gram. O-nya itu 16 gram. Nah, untuk yang H2O2 berarti O-nya itu tetap 2 gram. Ini ya. Tapi unsur O-nya itu jadi 32 gram karena perbandingannya ini 1, yang ini 2. Dari mana? Dari ini ya. O-nya kan di sini ada 2, di sini tidak ada. Berarti jadi 1:2. Nah, ketika nanti misal kelipatannya lagi, berarti tinggal ini dikalikan 3. Jadi kan kalau 16 itu ke 32 dikali 2 ya. Nah, misal nanti 3, berarti dikalikan lagi
16 kali 3. Jadi selanjutnya itu namanya kelipatan perbandingan. Lanjut, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac yang dikemukakan oleh Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1805. Yang berbunyi pada tekanan dan suhu yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi atau reaktan dan gas hasil reaksi atau produk adalah bilangan bulat sederhana. Jadi maksudnya gimana? Nah, perbandingan volume gas itu adalah bilangan bulat yang sederhana. Dari sini ya teman-teman. Ini misal contoh seperti tadi, H2O itu dibuat dari reaksi yang seperti ini ya. H2O plus O2 menjadi H2O. Nah, kita setarakan dulu. Di sini kan H2-nya ada 2, sedangkan di sini ada 2. Nah, di sini O-nya ada 1, berarti harus ditambah 2 dulu. Maka yang H2-nya tadi juga harus dikali 2. Jadi untuk menyetarakan reaksi. Nah, di sini kita tinggal ambil koefisiennya. Di sini koefisiennya H2 itu ada 2, O2 ada 1, dan H2O koefisiennya 2. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya ada contoh soalnya, yaitu 5 liter gas metana itu dibakar dengan oksigen. Berapakah volume gas oksigen yang diperlukan? Jadi untuk membakar metana itu, oksigen yang diperlukan itu berapa? Nah, kita langsung saja reaksinya dulu. Reaksi gas metana itu CH4 untuk dibakar. Jadi setiap reaksi pembakaran itu pasti dibakar oleh O2 yang menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, setelah itu kita setarakan reaksinya. Nah, ini sudah setara ya, reaksi yang di sini itu sudah setara. C-nya ada 1, di kanan juga ada 1. O-nya di kiri ada 4, O-nya di kiri juga ada 4. Di sini ada 2, di sini juga ada 2. Dan hanya ada 4. Di sini 2 kali 2 ya, jadi udah 4. Udah setara. Nah, kita tulis perbandingan koefisiennya. CH4 tuh koefisiennya tidak ada ya, berarti 1. O2-nya 2, CO-nya tidak ada, berarti 1. Dan H2O-nya juga 2. Maka koefisiennya menjadi 1:2 Yang ditanyakan adalah volume gas oksigen, maka yang dicari yang ini ya. Nah, berarti yang perbandingannya 2. Nah, seperti mencari perbandingan dengan matematika ya teman-teman. Jadi volume O2 itu dihasilkan dari mana? Nah, kita dengan rumus yang ditanya dibagi yang diketahui dikali nominal yang diketahui. Nah, yang ditanyakan di sini kan volume gas oksigen ya teman-teman. Nah, gas oksigen tadi koefisiennya 2, maka kita tulis koefisien O2-nya dibagi sama yang diketahui. Yang diketahui apa? Gas metana. Berarti CH4 tuh koefisiennya 1. Nanti kita tulis di bawah. Dan volume gas metana di sini ya, volumenya 5 liter. Maka 2/1 kali 5 liter. Jadi volume gas oksigen yang diperlukan adalah 10 liter. Oke, lanjut. Untuk yang terakhir adalah hukum Avogadro yang berbunyi pada tekanan dan suhu yang sama atau P dan T, perbandingan volume gas reaktan atau hasil reaksi sama dengan perbandingan jumlah mol gas-gas reaktan atau hasil reaksi. Jadi semisal ada contoh nih ya. Dalam 1 liter O2 terdapat 3 kali 10 pangkat min 22 molekul. Maaf ya, ini pangkat ya 22-nya. Berapakah volume molekul yang terdapat di dalam 2 liter CO2 pada suhu dan tekanan 1 atm. Nah, berarti kita gunakan seperti yang sebelumnya. Nah, yang ditanya itu kan ini ya teman-teman. Jumlah molekul si CO2. Berarti CO2 itu kan ada 2 liter. Sedangkan yang diketahui itu O2 ada 1 liter dengan molekulnya 3 kali 10 pangkat min 22. Nah, berarti ini plus 22. Nah, berarti kita tinggal masukkan aja CO2-nya itu 2 liter. Kita tulis di atas karena yang ditanya. Dibagi yang diketahui 1 liternya CO2.
dikali sama nominalnya O2, yaitu molekul O2-nya. Ada 3 kali 10 pangkat 22. Maka kita, ini kan sama aja 2 ya teman-teman. Nah, 2 kali 3 itu 6. Berarti 6 kali 10 pangkat 22. Sampai sini dulu untuk video kali ini. Jika teman-teman merasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Dan semoga dengan adanya video materi ini bisa membantu teman-teman dalam belajar. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya untuk melanjutkan bab stoikiometri.